Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saya akan lanjutkan lagi masalah pembahasan ruh gitu dan sedulur papat. Terus di tahun 2018 apa 19 lupa lagi saya itu pernah ziarah Wali Songo gitu ya. Biar bersama rombongan. Kebetulan waktu itu ada rute ziarah ke makam Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas. Jadi di makam Habib Ahmad itu ya waktu saya ziarah sudah tawasul di depan makam, di depan kuburannya itu. Nah, waktu saya duduk di depan kuburannya gitu. Kan di makam Habib Ahmad itu Al Habib Ahmad itu jadi ada 4 pintu ya. Jadi utara, selatan, barat dan timur gitu. Jadi saya di dalam duduk menghadap ke makam sambil tawasul. Nah, setelah itu tahu-tahu saya lihat ke pintu-pintu itu ternyata Al Habib itu seolah berdiri menghadap keluar gitu. Jadi 4 pintunya itu Habib Ahmad itu sudah menghadap keluar gitu. Nah, sedangkan waktu itu saya kan secara jasad ini sudah duduk di depan makam di dalam ruangan itu. Tapi saya seolah menghadirkan sukma batin sejati saya. Jadi seolah yang 4 pintu Habib kan menghadap keluar itu sebelah baratnya mah pokoknya pada menghadap keluar gitu beliau gitu. Akhirnya seolah-olah saya itu baru datang. Tapi keempat-empatnya saya hadapin gitu. Jadi 4 arah pintu itu Al Habib Ahmad itu menghadap keluar, saya seolah baru datang tapi menghadap ke semua pintu gitu. Jadi saya datang dari 4 arah pintu gitu. Setelah beliau tuh menghadap saya juga berhadapan dengan beliau, tapi beliau itu seolah melihat ke jasad saya yang memang lagi tawasul gitu. Tapi itu saya sendiri melihat beliau bahwa beliau itu melihat ke saya gitu, seolah menengok gitu kan. Oh, pada orangnya jasadnya ini lagi udah duduk di dalam gitu, di dalam ruangan. Akhirnya beliau pun ketawa gitu. Karena mengetawakan seolah-olah ada yang bisa ngimbangi gitu ya, beliau itu seolah berwujud 4 gitu, tapi kelimanya kan sebeliau itu sudah meninggal, udah berupa makam, udah berupa kuburan gitu. Tapi yang 4-nya hadir menghadap keluar di tiap pintu, soalnya di tiap pintu, tapi saya mah datang gitu dari arah 4 pintu itu. Dari arah 4 penjuru, saya datang menghadap ke beliau, tapi jasad saya sudah padahal lagi duduk gitu. Tapi itu kesadaran saya sendiri gitu, bahwa saya menggunakan kekuatan itu untuk menghadapi Al Habib Ahmad itu gitu. Jadi akhirnya ya beliau tuh ketawa. Nah, saya juga baru tahu karena selama berziarah ke makam para wali gitu ya, ziarah Wali Songo atau di Cirebon di mana saja gitu ya, para wali. Tidak ada yang punya kemampuan seperti beliau gitu. Jadi saya pastikan bahwa beliau itu seorang kutub juga gitu yang di Pekalongan itu. Al Habib Ahmad bin Abdullah itu. Yang di Keramat Sapuro, Jalan Madura Sapuro, Kebulen, Kecamatan Pekalongan. Saya pastikan bahwa beliau itu seorang kutub gitu ya. Karena saya dengan kesadaran begini, kesadaran sendiri, kesadaran saya duduk di dalam, tapi karena beliau itu seolah tahu-tahu menghadap keluar dari 4 pintunya itu beliau berdiri gitu. Seolah menyambut
Padahal secara jasadi saya sudah ada di dalam, dari tadi sudah duduk, udah bertawasul istilahnya. Tapi baru saya hadirkan sukma batin jati itu setelah beliau itu seolah menyambut di 4 pintunya gitu, 4 arah pintu gitu. Jadi hal-hal seperti itu setiap manusia sebenarnya bisa terjadi seperti itu. Mungkin kalau jasad saya sudah meninggal, yang 4 pasti masih ada ini, unsur 4 arah mata angin itu. Bisa saya hadirkan atau menghadirkan menjadi satu saat misalnya satu karomah gitu. Jadi yang menghadapi ke para peziarah Al-Habib itu bukan jasad yang di kuburannya, yang sudah meninggal, sudah istilahnya sudah dikubur lah istilahnya. Tapi yang menghadapi itu sedulur batin yang 4-nya, saudara 4-nya gitu. Yang masih bisa hadir menghadap ke mana saja gitu orang datang gitu. Kebetulan kalau saya kan ya alhamdulillah diberi kelebihan oleh Allah tuh saya juga bisa mecah jiwa seperti itu. Walaupun kondisi saya masih hidup gitu, masih seperti sekarang ini. Sampai ujung-ujungnya ya Al-Habib itu ya ketawa seolah ada yang imbangin beliau gitu ya. Beliau seolah nyambut saya, tahu-tahu saya mah yang jasadnya sudah ada di dalam, padahal sudah duduk gitu, lagi bertawasul. Jadi harusnya biasanya kan sambutan tuh sebelum datang udah persiapan gitu. Udah persiapan nyambut ada seseorang gitu. Kalau ini enggak, kalau saya udah ada di dalam mungkin begitu baru tawasul beliau baru ngeh gitu ada yang mau datang. Tahu-tahu jasadnya sudah duduk padahal udah ada di depan makam beliau gitu ya. Di depan kuburannya. Nah beliau cuma 4, kalau saya masih bisa 5. Atau 5 dengan jasad gitu. Jadi yang saudara 4 itu yang dari anasir angin, air, api, dan tanah itu wujud seperti kita ini gitu. Persis sama kembaran 5 lah istilahnya dengan jasad kalau belum meninggal gitu. Kalau sudah meninggal mungkin cuma 4 gitu kan. Yang istilah kata orang lain tuh yang katanya disebut itu korinnya gitu. Pada ini ya mungkin ya bisa juga disebut seperti itu gitu ya. Yang saudara 4 gitu. Padahal yang 4 ini unsur dari anasir yang tadi gitu. Wujud di wadah jasad kita gitu. Nah nanti itu yang kalau meninggal itu satu-satunya ditinggalin yang jadi yang terakhir yang intinya gitu ya. Jadi dari yang 4 ini ada karakter-karakter yang lain juga sebenarnya dari yang 4 ini dia tuh punya ruh lagi sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya di diri kita itu berlapis-lapis gitu. Jasad ini terdiri dari 4 anasir. Dari anasir itu ada di dalamnya ada ruh lagi gitu. Karena dengan kesadaran saya tuh yang berempat, saya seolah sadar menghadapi Al-Habib itu dengan seolah dari luar kan mau datang, tahu-tahu Al-Habib seolah nyambut. Gitu salaman, tahu-tahu hampir semuanya kan bareng di 4 arah pintu itu, saya itu bersalaman dengan beliau. Tapi beliau baru sadar bahwa sebenarnya jasad saya udah duduk udah di dalam begitu. Pas nengok ke belakang ke arah kuburan beliau itu lihat akhirnya jadi ketawa gitu. Itu yang yang terjadi gitu. Itu masih baru lah. Ya perkiraan tahun 2018-an ziarah bersama rombongan gitu. Jadi hal-hal urusan ruh, nafsu, batin, sejati, jiwa dan nyawa itu sebenarnya ini di diri kita tuh berlapis-lapis beda peran. Jadi bukan satu orang beda nama-nama, ternyata yang satu nama itu beda, memang beda wujud gitu istilahnya. Beda wujud gitu. Karena saya juga dengan kesadaran berhadapan dengan Habib itu yang sudah berupa karomah gitu yang menghadapi saudara 4-nya dengan kesadaran kita bahwa saya juga lihat bahwa saya itu lagi tawasul, lagi duduk gitu. Tapi kesadaran ini nggak hilang. Jadi seolah seperti kadang-kadang rasa kesadaran itu di jasad, kadang-kadang kesadaran itu di dulur batin. Yang keempat-empatnya saya merasakan kesadaran bahwa saya berhadapan dengan Habib di 4 arah pintu itu gitu, di 4
ke pintu tempat keramat ziarahnya itu gitu. Nah, di situ diri saya yang di luar itu tetap merasakan di dalam ada lagi gitu. Ada lagi yang bisa kita sebutkan nafs atau ruh juga di dalam yang 4 itu. Jadi kita itu sebenarnya berlapis-lapis, maka bilang sempurna itu sempurna dari unsur istilahnya kasih ruh, nafs, nyawa gitu, baru kasih jasad gitu. Semuanya itu bisa tampil. Mungkin kalau digabungkan bisa jadi berapa orang gitu, kita tuh seperti yang kembar sama persis mirip wajahnya itu. Cuma yang mungkin kedua atau ketiga itu pasti kalau kita wujud kita istilahnya di tengah terik matahari itu pasti nggak ada bayangannya. Istilahnya nggak ada bayangan jasad kita kalau kita kan berdiri di tengah apa istilahnya di keadaan siang gitu. Kalau matahari dari sini pasti bayangannya kan di belakang. Tapi kalau yang apa yang wujud kita yang lain bukan yang jasad ini, pasti itu nggak ada. Walaupun kelihatan ada, tapi pasti nggak ada bayangannya. Karena sebenarnya itu bukan jasad, walaupun kita pegang tuh kayak kita megang air aja gitu. Jadi nggak bisa kepegang, bukan gumpalan gitu. Seperti kita nangkep angin ya nggak kepegang. Pegang air nggak bisa kepegang gitu. Karena pasti netes gitu kan. Itu nggak ada bayangannya gitu. Tapi kalau yang jasad ini pasti seperti ini. Ini kelihatan ada bayangannya tuh karena lampu di atas. Nah, kalau jasad kita yang apa sedulur batin itu pasti tidak akan ada bayangannya. Karena bukan jasad fisik seperti ini gitu, bukan fisik ini gitu. Saudara yang 4 itu. Walaupun orang lain bisa menangkap gitu ya, menangkap dengan mata terus bisa dipoto lah istilahnya. Ya kadang-kadang di wujudnya ada, dipoto juga kadang-kadang nggak ada di kameranya. Cuma kita bisa menangkap bahwa ada wujud, tapi sebenarnya kalau kita foto, kalau tanpa izin, pasti nggak ada gitu. Di dalam hasil jepretan itu. Karena itu kekuatan sedulur batin gitu. Karena saya juga pernah ngalamin bahwa waktu saya posisi di Garut, ya dulu itu tahun 96 kalau itu mah. Jadi 96 waktu kerja di Garut, padahal belum pulang, tapi baru kepikiran bahwa nanti pulang nih mau misalnya mengajak apa anak bibi itu waktu masih kecil. Katanya tapi udah mungkin sebulan kemudian benar-benar pulangnya. Tapi di sini waktu istilahnya itu waktu saya masih di Garut itu kejadian bahwa dia itu pernah jalan-jalan diajak ke ya satu apa supermarket gitu. Padahal sayanya masih di Garut itu. Jadi pernah kejadian seperti itu. Tapi itu juga apa misalnya yang kejadian tuh di 2 tempat. Jadi waktu yang sama di 2 tempat. Padahal itu cuma baru pikiran saya yang jasad ini baru kepikiran nantilah kalau pulang saya mau apa ngajak anak bibi jalan-jalan terus mau apel gitu dulu itu hit 96 itu. Nemuin cewek pacar. Tapi sebenarnya saya itu belum berangkat, itu baru dalam pikiran. Tapi begitu sebulan kemudian saya pulang, dibilangnya saya kemarin tuh udah apel, katanya sombong, ditanya nggak. Kebetulan ada tetangga yang kenal gitu, tetangga si apa cewek itu gitu. Nah di situ ya kejadian lagi waktu dari itu kan 96 itu kan, ya banyak yang lihatnya gitu. Kejadian lagi 2018 waktu ziarah gitu. Ternyata ya memang saya tuh malah bertawasul jadi agak aneh kenapa ini pintunya ada 4 kata saya itu. Tapi pas saya lagi tawasul lihat kok oh ini Habib. Tapi saya lihat ke pintu yang sebelah kanan apa yang itu ya beliau tuh sampai belakang kan saya ngebelakangin pintu yang mungkin kalau ini sebelah eh, apa ya saya waktu menghadap ke arah timur gitu. Jadi saya membelakangi pintu yang barat pas dilihat kok Habib ini itu Habib tuh makanya di 4 pintu itu beliau itu berdiri gitu. Seolah nyambut akhirnya seolah saya lagi duduk di depan makam itu menghadirkan sukma cek seolah
apa, memanggil sedulur papat gitu biar menghadapi beliau gitu yang setelah nyambut di depan pintu istilahnya kayak gitu. Akhirnya yang empat-empatnya bersalaman dengan beliau, tapi beliau baru sadar bahwa wujudnya ini mukanya kok sama-sama yang duduk katanya sampai gitu kan beliau tuh lihat ke saya yang lagi duduk lagi tawasul, begitu lihat saya juga akhirnya kan lihat akhirnya ketawa gitu. Ya pada ketawa kenapa? Jadi ada yang ngimbangin gitu ya, yang ngimbangin beliau bisa saudara empatnya keluar menghadap tiap pintu, saya juga menghadapi beliau silaturahmi, salaman istilahnya. Pada yang aslinya saya lagi duduk, yang jasad ininya saya lagi duduk di depan makam beliau gitu, kuburan beliau gitu. Nah itu mungkin tambahan ya sebagai kenapa saya membahas masalah ruh, nafsu, masalah nyawa itu ternyata berbeda ya. Karena saya sendiri mungkin bisa disebut pelaku paham di situ karena saya juga ngalamin hal-hal seperti itu. Ternyata wujud kita itu bukan cuma satu, begitu badan kita meninggal membusuk ternyata kita itu bisa meninggalkan jasad. Kita lihat tubuh kita misalnya meninggal gitu, kita lihat siapa aja yang takziah ke kita kalau kita itu waktunya udah meninggal gitu. Nah nanti ini kan udah di alam barzah karena alam nasutnya orang-orang tuh melihat yang jasad ini, gitu. Jasad yang sudah terbujur kaku gitu. Tapi kita juga sebenarnya kesadaran begini, melihat jasad kita udah terbujur kaku, melihat banyak orang yang ziarah, takziah gitu. Nah di sini ini udah di alam barzah kita itu posisinya. Jasad masih di alam manusia kan terlihat oleh orang-orang kan jasad kita yang sudah meninggal itu. Nah, sedangkan kesadaran kita ini udah berada di alam barzah, di alam antara gitu. Jadi alam barzah itu dinding hijab antara alam dunia dan alam kubur gitu. Jadi bukan kuburan galian gitu, maksudnya alam kubur itu ada satu tempat lagi seperti keadaan di alam dunia sekarang ini yang kita lihat gitu. Di alam kubur itu cuma setahu saya di alam kubur itu kalau kita sendiri seolah sendiri, jadi seluas sejauh mata memandang seolah itu tempat kita sendiri gitu. Jadi dalam kubur itu tidak ada orang lain kecuali diri kita dan amal-amal kita yang berwujud seperti manusia gitu, seperti kita banyak teman gitu. Tapi itu padahal yang nemenin tuh wujud dari amal perbuatan kita gitu. Jadi bukan orang lain itu. Jadi syukur-syukur makin banyak amalnya, makin banyak jenisnya istilahnya gitu ya. Dari sholat, puasa, istilahnya sering rajin wiridnya, ya zikirnya gitu. Sering banyak sedekahnya istilahnya. Jadi setiap amal itu wujud satu orang gitu, satu wujud gitu. Jadi banyak teman juga kalau kita banyak macam jenis amalannya gitu. Jadi jangan khawatir kalau kita waktunya meninggal, jangan takut bahwa kita seolah sendirian gitu. Kalau jasad iya, jasad tubuh kita kalau udah dipendam ya sendirian dia sampai membusuk segala macam. Nah kita itu seolah nggak ada kepentingan untuk melihat lagi gitu, melihat jasad kita yang sudah busuk ya udah tinggalin. Apalagi kita udah masuk ke alam kubur ya udah, nggak ada kepikiran untuk melihat lagi seolah. Karena wujud kita kesadaran seperti kesadaran ini di alam kubur juga. Jadi seolah-olah nggak penting melihat jasad tubuh kita yang sekarang nih sering dipakai maksiat atau taatnya gitu. Seolah udah tinggalin aja itu. Kita menempuh di kehidupan. Cuma di alam kubur itu tempat istirahat gitu. Jadi kita istirahat, nyantai, tidur istilahnya. Kalau banyak amalannya kita banyak yang hibur, yang nemenin gitu. Jadi nggak ada batasan, saya mau melihat ngejenguk saudara gitu istilahnya. Mungkin kalau orang yang amalnya mungkin nggak baik lah gitu ya, kurang amal taatnya istilahnya, banyak maksiat. Itu sering datang ke mimpi orang itu sebelum belum masuk ke alam kubur sebenarnya. Dia masih berada di alam barzah, di alam antara gitu. Belum ada yang bisa menetapkan supaya dia masuk ke alam kubur.
Itu di alam barzah bisa ratusan, ribuan tahun gitu, kalau nggak ada orang yang nyempurnakan gitu. Makanya kalau yang meninggal itu orang pintar ahli kebatinan, ya bisa membantu seperti orang tuh menalkinkan gitu ya. Itu harus benar-benar ahli kebatinan itu. Bukan cuma sekadar bacaan dengan lisan ya, seperti orang ceramah di tempat pemakaman, itu bukan seperti itu. Tapi seorang ahli kebatinan yang bisa ngobrol dengan arwah gitu. Nah, kalau sudah bisa ngobrol dengan arwah supaya si arwah ini tenang, jangan khawatir dengan urusan dunia yang sudah ditinggalkan. Nah, dia itu pasti masuk ke alam kubur gitu. Jadi kita ngobrol dengan arwah itu di alam barzah. Karena waktu kita menguburkan seorang yang meninggal itu kan sebenarnya arwah itu masih gentayangan di situ, di sekitar gitu. Jadi melihat siapa saja yang mengantarkan jasad dia gitu ke tempat pemakaman gitu. Nah, itu masih bisa ngobrol, komunikasi gitu dengan kita itu kalau ahli kebatinan. Tapi insya Allah kalau saya, walaupun orang itu sudah ada di alam kubur gitu, saya masih bisa masuk. Karena itu pengalaman di tahun 89 gitu. Yang sudah istilahnya menjelajah ke alam barzah dan ke alam kubur gitu. Bisa melihat-lihat lah, itu pengalaman kasat terbuka gitu. Jadi tapi itu juga berdasarkan permintaan gitu. Kalau benar-benar dipintain tolong, misalnya ini orang ini sering datang ke saya, kasihan padahal udah meninggal misalnya 10 tahun yang lalu gitu, itu masih bisa saya cari gitu, di mana beliau ada di alam barzah atau sudah masuk di alam kubur gitu. Itu masih bisa kita cari gitu. Cuma itu harus ada permintaan gitu. Jangan cuma lagi ngobrol, "Bang nyalikeun, coba liatin." Kalau nggak ada keperluan ngapain gitu. Kecuali kalau benar-benar dipintain tolong nih, kasihan nih si almarhum kan udah meninggalnya udah lama, tapi sering datang ke mimpi seperti orang yang masih penasaran lah istilahnya. Nah itu masih bisa didatengin lah istilahnya, di mana posisi dia itu, di alam barzah atau di alam kubur gitu. Cuma kalau yang sering datang biasanya itu masih berada di alam barzah. Jadi gak ada orang yang bisa nyempurnain waktu meninggalnya tuh. Orang lain cuma ngubur jasadnya ya sudah gitu, tapi arwahnya enggak gitu, enggak disempurnain. Seolah kita nasehatin lah, istilah kan menasehati arwah itu seperti kita menasehati anak kecil yang rewel gitu. Dia tuh nangis, bisa nggak kita karena dia itu pasti, si arwah ini meratapi jasad, meratapi perbuatan dia, meratapi menyesali lah segala macam. Mungkin dia itu baru merasa bersalah segala macam, kalau akhlaknya jelek itu si arwah itu pasti menangisi seperti penyesalan lah istilahnya. Nah kita itu harus bisa istilahnya menenangkan si jiwa itu, si arwah itu, um, supaya dia itu harus menerima gitu bahwa itu takdir perjalanan dia gitu. Karena dulu saya itu pernah menyempurnakan orang mungkin lebih dari 3 tahun ya meninggalnya, tapi karena gantung diri itu. Ternyata di posisi tempat dia gantung diri itu si arwah masih di situ. Walaupun jasadnya sudah dibawa kemana, mungkin sudah dikubur gitu ya, udah lama orang meninggalnya dikubur udah lama. Bukan misalnya jauh dari rumah tempat dia bunuh diri gitu. Tapi ya alhamdulillah masih kita bisa sempurnakan gitu. Akhirnya dia nerima, ya suruh masuk ke alam kubur, ya terserah mau disiksa kubur atau kalau orang bunuh diri ya pasti siksa kubur sih dapatnya. Cuma daripada gentayangan di alam barzah, mencari orang yang pintar supaya bisa menenangkan arwahnya itu, ya supaya masuk ke alam kubur ini benar-benar harus orang ahli kebatinan, bukan pergaiban lagi. Jadi beda antara orang ahli pergaiban dan ahli kebatinan gitu. Kalau orang-orang ahli pergaiban itu dia komunikasi dengan bangsa jin, dengan malaikat. Tapi kalau ahli kebatinan dia ngobrol dengan ruhnya, dengan arwah gitu. Itu perbedaannya ahli kebatinan dengan ahli kepergaiban gitu. Jadi nggak semua orang
apalagi sebutnya udah dikategorikan ahli pergaiban, sudah pasti dia tidak bisa ngobrol dengan ruh gitu ya. Karena dia bisa komunikasi dengan bangsa jenis-jenis bangsa jin, iya bisa gitu. Jadi seperti orang paranormal sama ahli supranatural gitu. Kalau supranatural ini spesialisnya dia kan udah titisan gitu, titisan ruh, kepintaran dia itu dapat titisan dari nenek moyangnya istilahnya. Nah, kalau dia menembuh apa istilahnya membuka, kalau kita pintain tolong urusan kebatinan itu bisa saja. Cuma kadang-kadang ada yang nggak bisa menjangkau juga gitu. Dia bisa masuk ke alam barzah tapi tidak bisa masuk ke alam kuburnya gitu. Tapi komunikasi dengan arwah seseorang yang ada di alam barzah bisa, tapi tidak bisa tembus ke alam kuburnya gitu. Tidak bisa melihat apa dia itu siksa kubur, dapat nikmat kubur, kan ada yang nggak tahu juga ahli supernatural itu. Tergantung siapa yang nitis ke dia gitu. Kalau orang paranormal itu kebanyakan dia itu menikah, punya perewangan bangsa jin. Jadi urusan gaib ke paranormal memang ahlinya gitu. Tapi kalau urusan arwah itu ke ahli supranatural isinya, bedanya gitu. Tapi ada juga yang dikatakan ahli apa paranormal, dia mempelajari kebatinan juga gitu. Jadi sebutnya masuknya akhirnya datang titisan gitu. Ya jadi ahli supranatural tuh. Tapi kadang-kadang dia tuh kurang percaya diri. Sudah tahu bahwa di diri dia itu dapat titisan, tapi pengen punya perewangan. Pengen punya pendamping bangsa jin istilahnya yang seorang ratu atau raja raja gaib lah itu. Kadang-kadang dia tuh nggak percaya diri bahwa di diri dia itu sebenarnya ada ruh yang menitis, ada ruh nenek moyangnya. Ya mungkin kalau supranatural itu bisa perang antara yang ketitisan raja sama ketitisan prajuritnya, ya pasti kalah yang ketitisan prajurit sama orang yang ketitisan raja gitu, seorang raja dulunya gitu. Nah kalau di paranormal dia itu tergantung siapa yang jadi perewangannya, seorang adipati atau ratu atau raja gitu. Kalau ratunya ya udah semuanya tuh pasti tunduk ke dia gitu, ke orang paranormal itu istilahnya, karena dia bersekutu atau nikah gaib dengan ratunya istilahnya. Jadi seperti itulah perbedaannya. Jadi antara ahli pergaiban dan ahli kebatinan tuh beda gitu. Nah alhamdulillah kalau saya istilahnya justru nggak punya perewangan. Tapi saya pernah melewati gitu masa-masa itu gitu. Sampai didemenin oleh bangsa jin itu sudah berapa kali gitu ya. Tapi itu saya lewati terus. Jadi akhirnya saya tetap aja bertauhid ke Allah terus. Jadi nggak merasa bangga bahwa saya disukai oleh bangsa jin. Kalau saya enggak gitu. Karena tujuannya bukan ke situ gitu. Tujuannya saya pengen mendapat ridho dan diridhoi oleh Allah gitu. Bukan diridhoi oleh bangsa jin maupun ratu raja, saya nggak peduli gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang ada kelebihan justru karena kita ketitisan. Jadi masuknya kalau saya mah supranatural, tapi kebatinan juga gitu. Kebatinannya di toriko, di tasawufnya gitu-gitu. Jadi mempelajari dengan zikir-zikir sendiri, tidak mengandalkan bahwa oh saya nih alhamdulillah saya ketitisan, akhirnya santai-santai saya, tidak gitu. Kalau saya justru meningkatkan ibadah, meningkatkan kesempurnaan di sholat, di zikir, wirid-wirid itu ya kita dalami gitu. Jadi jangan sampai kita tuh mengandalkan seolah merasa bangga dengan titisan gitu. Jadi kita tuh harus tetap aja harus berbuat yang baik, berbuat secara banyak istilahnya banyak zikirnya kepada Allah gitu. Jangan terlena merasa bangga sudah ketitisan seorang raja resi lah istilahnya gitu. Jadi di mana raja resi istilahnya tidak bergerak di dalam di diri kita gitu kekuatannya, kita itu masih tetap insya Allah kalau kita dekat ke Allah, Allah sendiri langsung yang membantu kita gitu dalam penjagaan segala macamnya gitu. Jadi intinya kalau saya menekankan tauhid ke Allah, muraqabah lah istilahnya, harus terus-terusan jadi orang-orang yang sebut muqarrabin gitu ya. Orang-orang yang dekat, yang didekatkan gitu.
jangan merasa bangga bahwa kita sudah dipercaya karena ketitisan yang ini, prabu ini, raja ini, wali ini, syekh ini, jangan gitu. Kita bangga dengan karunia Allah gitu aja. Jangan harus sering-seringnya berzikir, ibadah yang sesempurna mungkin kita lakukan, itu harus kita lakukan gitu. Jadi anggaplah kita selalu didampingi oleh Allah, bukan merasa didampingi oleh titisan gitu. Karuhun, eyang gitu, jangan gitu. Walaupun kalau kita dekat ke Allah, seorang resi yang netisita justru senang kalau kita itu benar-benar bertauhid gitu. Bertauhid ke Allah gitu. Beliau tuh justru senang terus-terusan pasti ilmunya melebur di dalam diri kita gitu, kekuatannya itu. Justru seharusnya seperti itu. Jadi kita tuh terus aja ke Allah lagi gitu. Mungkin dicukupkan sekian dulu nih bahasan masalah pengalaman tentang bahwa di diri kita itu bisa mecah jiwa gitu. Ada kembaran kita, bukan cuma jasad ini. Kalau kita selalu bercermin ya cuma satu orang. Tapi ini saudara kita tuh ada 4 di luar yang sama persis dengan jasad wajah ini gitu. Nah, di dalam yang saudara 4 itu masih ada lagi di dalamnya. Yang terakhir yaitulah ruh kita yang sejatinya, Ruhul Kudus yang suci, jiwa yang suci itu. Allahumma aliki ala kulli bin sujan fi haddal maqami muhubbina alayya. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqu wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqo bil haqqi wal hadihil siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afati wa taqdilana biha min jamil hajjati wa tutahhiruna biha min jami syai'at wa tarfa'una biha indaka ahmad darajat wa tubalikuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Rabbi ini anjalni munjalan mubarakan wa anta khairun munjili. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.